Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu hakikat filsafat komunikasi. Nah, di sini kami akan membahas 3 hal. Yang pertama itu ada hakikat filsafat komunikasi, yang kedua ada pemikiran dari Richard Ellenigan, dan yang terakhir adalah pemikiran dari Whitney Ehrman. Hakikat filsafat komunikasi. Proses komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif besar, yaitu perspektif psikologis dan mekanis. Perspektif psikologis ini memperlihatkan bahwa komunikasi adalah aktivitas psikologi sosial yang melibatkan komunikator, komunikan, isi pesan, lambang, sifat hubungan, persepsi, proses decoding dan encoding. Sedangkan perspektif mekanis ini memperlihatkan bahwa proses komunikasi adalah aktivitas mekanik yang dilakukan oleh komunikator yang sangat bersifat situasional dan kontekstual. Nah, proses komunikasi ini meliputi segala bidang. Yang pertama ada bidang komunikasi yang meliputi komunikasi sosial, organisasional, bisnis, politik, internasional, komunikasi antar budaya, pembangunan, tradisional, dan lain-lain. Kemudian ada sifat komunikasi yang meliputi komunikasi verbal dan nonverbal, tatanan komunikasi, meliputi intrapribadi, antarpribadi, kelompok, massa, dan media. Kemudian ada tujuan komunikasi yang meliputi perubahan sikap, opini, perilaku, masyarakat, dan lainnya. Kemudian ada fungsi komunikasi yang meliputi menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi. Kemudian ada teknik komunikasi yang meliputi komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan manusiawi. Yang terakhir ada metode komunikasi yang meliputi jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat syaraf, dan perpustakaan. Nah, dapat dilihat nih bahwa filsafat komunikasi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat untuk memperoleh penjelasan komunikasi yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis. Nah, pemikiran filsafat komunikasi ini tidak jauh dari pemikiran teori komunikasi, dan di sini ada beberapa tokoh yang menjadi pemikir filsafat komunikasi. Yang pertama ada Richard Ellenigan dan Whitney Ehrman. Pemikiran Richard Ellenigan. Nah, pemikiran Richard Ellenigan ini secara khusus membahas mengenai analisis filosofis atas proses komunikasi. Nah, yang pertama ini ada metafisika. Ellenigan menjelaskan bahwa metafisika adalah studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realitas. Dalam metafisika, ada beberapa hal yang direfleksikan. Hal-hal itu adalah sifat manusia dan hubungannya dengan alam, sifat dan fakta kehidupan manusia, problema pilihan manusia, dan soal kebebasan pilihan tindakan manusia. Nah, yang kedua ini ada epistemologi. Nah, epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi ini lebih merefleksikan asal-usul, hakikat, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan lebih mendasar lagi berkaitan dengan kriteria penilaian atas kebenaran. Nah, pada dasarnya metode ilmiah ini dilandasi dari kerangka pemikiran yang logis, penjabaran hipotesis yang merupakan deduksi dan kerangka pemikiran, verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran secara faktual. Nah, kerangka pemikiran yang logis ini mengandung argumentasi yang dalam, menjabarkan penjelasannya mengenai suatu gejala yang bersifat rasional. Selanjutnya aksiologi, yaitu
cabang filsafat yang ingin merefleksikan cara bagaimana sebuah ilmu pengetahuan itu diperoleh. Atau singkatnya, aksiologi itu berisi mengenai kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan. Yang di dalamnya juga terdapat tujuan-tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Last but not least, logika, yaitu cabang filsafat yang menelaah asas dan dasar metode penalaran secara benar. Dan di dalam hal ini, cara berkomunikasi itu dilakukan lebih baik dan benar. Logika berkaitan dengan telaah terhadap asas-asas dan metode penalaran secara benar. Mari kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu pemikiran Whitney Armand. Menurut Whitney Armand, filsafat komunikasi menunjukkan kekuatan media, serta prinsip dan fungsi media, serta hubungannya dengan negara. Whitney Armand tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang nyata, tetapi menjelaskan hubungan antara pemerintah dan pers, di mana keseimbangan kekuasaan selalu berubah-ubah. Menurut Armand, pers terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada otoriter, di mana sistem pers terdapat sensor dan lisensi dari pemerintah. Pemerintah menekan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Lalu yang kedua ada sosial otoriter, di mana pers dimiliki oleh pemerintah atau partai pemerintah untuk melengkapi pers guna mencapai tujuan ekonomi nasional dan tujuan filsafat. Lalu yang ketiga ada libertarian, ketiadaan pengawasan pemerintah kecuali undang-undang tentang fitnah dan pornografi untuk menjamin berkembangnya gagasan secara bebas. Yang keempat ada sosial libertarian, pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyumbat saluran-saluran komunikasi dan menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada sosial sentralisoriter, di mana kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Berikut merupakan contoh kepemilikan media di Indonesia. Salah satu yang kita kenal ada Bapak Abu Rizal Bakri, yang dikenal pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang memiliki beberapa media seperti TV One, Antv, dan Viva News. Selain beliau memiliki media, beliau juga memiliki infrastruktur, yaitu Bakri Telekom. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih.